Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ismawati, calon guru penyerah angkatan 5 dari SDN Pajagalan 2 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan menampilkan video pendampingan kedua bersama pengajar praktek Bu Endrawasih. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Kegiatan ini diawali oleh Ibu Pengajar Praktik, Ibu Endrawasih, yang menghadap Bapak Kepala Sekolah, Bapak Budi Susila, menyampaikan maksud dan tujuannya berkunjung ke SDN Pajagalan 2. Pada kegiatan berikutnya, yaitu saya bersama Ibu Endrawasih melakukan refleksi pada modul-modul sebelumnya. Tibalah saatnya kini kita melakukan diskusi mengkomunikasikan visi sekolah dan prakarsa perubahannya. Acara ini dimulai atau dibuka oleh Ibu Endrawasih selaku pengajar praktik, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Diskusi dengan Ibu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Endrawasih, saya bekerja di SMA Negeri 1 Kaliamat. Peran saya di sini adalah sebagai pengajar praktik yang akan mendampingi calon guru penggerak Bu Ismawati di sini. Dan saya di sini hadir dalam rangka pendampingan individu, pendampingan nanti ada pendampingan individu sampai yang kedua. Untuk pendampingan individu dua ini ada beberapa tema. Salah satu temanya adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bu Isma sebagai calon guru penggerak di program guru penggerak kita ini. Mungkin sebelum Bu Isma melakukan pemaparan tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang sudah dialaminya, mungkin di sini saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan atau arahan kepada saya, Bu Isma, atau kepada Dewan Undangan. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Endrawasih sebagai pengajar praktik dari kegiatan guru penggerak, juga Bu Ismawati sebagai calon guru penggerak angkatan ke-5. Saya syukur kepada Allah SWT kita bisa bertemu di ruangan ini dengan calon guru penggerak dan Ibu pengajar praktek yang nantinya akan berkolaborasi dengan upaya yang tentunya membuat sebuah perubahan. Kalau dipaparkan di sini adalah diskusi visi dan prakarsa
mendiskusikan tentang visi, tentang cita-cita kita ke depan itu mau seperti apa dan program apa yang akan kita wujudkan. Ini itu yang selalu kita nantikan, bahwa perubahan sekecil apapun, kalau perubahan itu mengarah kebaikan, insya Allah perubahan itu akan sangat dinanti. Maka harapan kami hadirnya ketua beliau ini membawa angin segar, karena tidak bagi motor di sekolah ini terus menggelorkan semangat yang kami harapkan Ibu Is dan motor dan teman-teman yang mewakili yang lain pada kesempatan ini adalah orang yang diajak berubah kalinya dalam skala terbatas seperti ini. Nanti yang lebih luas berubahnya seluruh elemen yang ada di sekolah ini, baik muridnya, baik kegiatannya, semuanya kita berusaha untuk kesempatan ini. Terima kasih Bu Rasul, kemudian juga Bu Is yang telah mengumpulkan kita untuk berdiskusi bersama dalam kesempatan ini. Terima kasih dari sekolah menyampaikan rasa terima kasih dan harapan yang besar atas kegiatan ke depan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ada ini akan kita telah sudah cocok apa enggak. Sebelumnya saya akan dulu bahwa kami calon pemuda angkatan 5 adalah orang-orang yang mau belajar. Artinya di sini pendidikan guru pemuda ini alhamdulillah sangat bagus tentunya. Terus yang kedua yang saya ambil pelajaran dari sini itu adalah betapa bagusnya alur cara belajarnya. Nah itu yang saat ini saya sedang pelajari dan akan selalu saya coba praktekkan untuk murid. Kenapa? Karena dalam alur belajar itu saya merasakan sesuatu yang dari tidak tahu menjadi agak tahu, kemudian sangat paham. Nah kemudian hal itu akan saya insyaallah terapkan di sekolah ini insyaallah. Nah berikutnya ini kita beradu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu bertujuan untuk menuntut saja, menuntut segala kodrat pada anak-anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai bangsa Indonesia. Nah, kata menuntut di sini adalah menuntut segala kodrat yang ada. Artinya kita dalam membelajarkan sesuatu kepada murid, kita benar-benar menuntut, tetapi di situ kita selalu berpihak kepada murid. Artinya kita memberikan kebebasan kepada murid, tetapi di sela-sela itu kita harus selalu menuntut. Itulah yang disebut dengan berpihak kepada murid. Hanya dapat menuntut tentu akan menyebut kekuatan-kekuatan kepada anak-anak untuk memperbaiki bukan dasar, karena dasarnya itu sudah berasal dari rumah, dari keluarga. Dari keluarga itu adalah sifat dari dalam karakter. Itu kadang tidak bisa kita bayangkan, bisa ubah itu adalah memperbaiki waktunya saja, hidup dan tumbuhnya kodrat anak.
menjelaskan bahwa pendidikan itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu artinya kodrat alam itu berarti itu bukan sifat dan bentuknya saja. Kemudian kodrat zaman itu berhubungan dengan isi dan karyanya. Nah, karya di sini yang dimaksud adalah pembelajaran yang mengikuti zaman. Artinya, zamannya kita sudah sekarang kita sudah tahu sendiri. Zaman sekarang itu sudah zamannya IT ya. Tetapi kita menemukan bagaimana supaya ilmu yang diketahui anak-anak itu bisa berkembang. Artinya, contohnya sekarang anak-anak itu suka bermain gadget. Bagaimana kita menuntut anak supaya gadget itu bisa berguna bagi dirinya, bukan hanya untuk melihat hal-hal yang di luar sana yang belum punya mereka lihat. Selanjutnya, nah disinilah fungsi, nilai, dan peran guru penggerak. Ini adalah nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu adalah berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi, menumbuhkan kepemimpinan murid dan membentuk komunitas praktisi. Di sini alhamdulillah komunitas praktisi sudah ada ya Pak Ali. Di sini ketuanya itu akademi kemarin dan komunitas praktisi penulis. Berikutnya visi, kita akan langsung mengacu pada visi. Visi, apakah itu visi? Visi itu adalah apa? Impian kita. Nah, dari nilai dan peran guru penggerak, akhirnya dibangunlah sebuah visi. Visi guru penggerak yaitu mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tentunya sudah tidak asing di pemahaman Bapak dan Ibu, karena ini yang sekarang kita sedang viral-viralkan ya, kurikulum merdeka, proyek pelajar Pancasila. Tentunya ini sudah hal yang bukan yang asing. Nah, berikutnya di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai yang harus kita berikan kepada anak-anak, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, inovatif, berkenalan kritis, dan bergotong royong. Ya, barangkali ya sudah kita insya Allah sudah kita kerjakan dan masih dalam, tapi butuh selalu belajar dan menempatkan untuk bisa menjadi sebuah kebiasaan yang akan menjadi sebuah budaya yang positif bagi kita semua. Berikutnya itu adalah dari visi guru penggerak ini, maka prakarsa apa yang sudah saya buat untuk kelas saya terutama dan untuk sekolah ini, contohnya atau contoh kecilnya saja, prakarsa yang sudah saya buat itu, nah ini adalah prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Dan saya belajar itu mengikuti dari anak-anak. Saya lihat anak-anak itu di sekolah sekarang, khususnya di SDN Pajajaran 2, setiap hari itu bersama gadget. Saya lihat seperti itu, kemudian mereka sudah mencari data, data dari rumah. Nah, saya pikir ini sudah cocok untuk saya. Akhirnya prakarsa yang saya buat itu adalah membuat e-book dengan di pembelajaran tematik. Jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam tematik, yaitu dengan pembuatan e-book. Jadi mereka berkumpul atau berkelompok mengumpulkan, kemudian aksinya mereka akan membuat sebuah kesimpulan yang kemudian ditulis dalam e-book. Nah, linknya itu nanti dikirimkan ke saya untuk dihubungkan. Atau alhamdulillah karena ada kajian ini kemarin saya punya inisiatif dan itu sudah berjalan. Kami kelas 6 itu membuat draft bersama. Ya, portofolio digital. Jadi anak-anak itu semua langsung unggah-unggah ke
Nah ini di sini akan terdapat nilai gotong royong gitu ada. Jadi keterampilan relasi. Nah ini masuk ke dalam ilmu sosial emosional. Caranya itu caranya apa itu diatur faktor masuk ke kelas itu diukurkan dulu. Ukurkan dulu ketika pembelajaran tematik itu saya sudah jadi kan kita masuk kita bermain sebentar masukkan dikumpulkan di depan ketika kamu seperti itu. Nah di dalam kelompok ini anak-anak itu belajar berrelasi, belajar bergotong royong, belajar mementingkan diri dan kesadaran diri. Kemudian yang berikutnya itu sama, yang ini pelajaran IPA itu IPS. Nah, sudah ini adalah prakarsa perubahan yang saya buat selama di PDB. Kemudian kita langsung ke tesis sekolah kita. Berarti saya sampai di sini tahun 2015 itu kita sudah isinya ini. Terwujudnya sekolah terpercaya di masyarakat unggul dalam prestasi, religius, berwawasan lingkungan, berdasarkan impact dan rektor. Baca dulu sebelum saya memberikan pertanyaan pemantik sebagai komunikasikan tesis sekolah kita. Sekolah terpercaya di masyarakat, unggul dalam prestasi, religius, berwawasan lingkungan, berdasarkan impact dan impact. Ya. Berikutnya, nah ada gambar seperti ini kira-kira apa ya? Pertanyaan romantis yang akan saya berikan. Ketika ada gambar seorang anak dengan tanda tanya. Pikir ya? Banyak pikiran Ya, berpikir. Ya, berpikir. Kemudian, ini visi sekolah. Apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak pada anak? Pertanyaan romantis yang pertama. Tadi berpikir itu ya. Ya, maksudnya apakah teman saya kira-kira visi sekolah kita sudah berpihak pada mereka? Ya. Yang pertama sekolah. Yang paling disebut pertama kan sekolah. Sekolah terpercaya di masyarakat. Berarti ini kan lembaganya. Nah, kemudian yang kedua sekolah yang melaksanakan aktivitas pembelajaran yang menginginkan anak itu unggul dalam berprestasi. Kemudian yang kedua sampai religius sampai pada beriman dan beriman. Ini sebenarnya sudah dua-duanya kena ya. Tetapi dalam rangka kurikulum merdeka, menurut saya itu masih ada kekurangan. Kekurangannya di mana? Kalau saya punya saran ya, bagaimana jika berpihak kepada muridnya itu didahulukan, kemudian terwujud sekolah yang terpercaya. Misalnya, contoh misalnya terciptanya atau terwujudnya profil pelajar Pancasila, kemudian dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila dalam Merdeka Belajar sehingga terwujud sekolah yang terpercaya. Itu alurnya maksud saya. Jadi dari peserta didik dulu yang difokuskan. Nah setelah peserta didik itu terwujud sesuai keinginan di dalam kurikulum merdeka dengan pandangan KHD, maka barulah akan terwujud sekolah yang terpercaya. Kalau sekolahnya duluan, pikiran saya tentu yang muncul itu program-program sekolahnya, misalnya gedungnya dimegangkan, ya, programnya dibesarkan.
belajar. Akhirnya untuk ke anak menjadi tahap yang kedua gitu. Kalau dibalik gimana? Jadi fokus kepada siswa, berpihak kepada murid. Akhirnya terwujud sekolah yang terpercaya. Kalau sudah muridnya bagus itu sekedar salah. Mimpi saya saja. Menurut Pak Adi, dengan di sini sekolah kita masih belum sempurna, itu ya Pak ya. Jadi baiknya kita itu mendahulukan anak dulu, baru nanti menciptakan atau mungkin sekolah yang terpercaya di masyarakat. Nah, untuk mendiskusikan itu maka saya kasihkan seperti berikutnya. Nah, untuk menuju ke apa yang dikatakan Pak Adi itu, kita mendahulukan murid dulu, baru nanti mendiskusikan sekolah yang terpercaya di masyarakat. Maka pola yang kedua itu adalah kita memiliki murid yang baik. Ini dalam kalimat kita wajib menjawabnya dulu sebelum kita mengkomunikasikan isi sekolah kita dengan baik. Kita memilih tentu saja kita menginginkan murid yang unggul, kemudian religius, juga berpengetahuan, menguasai Berprestasi untuk sekolah. Jadi kita memberikan murid yang unggul, berprestasi, berwawasan tinggi, maka akan berkompetisi yang seperti tadi. Kemudian kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana untuk mencapai visi yang sudah dikatakan seperti Pak Adi tadi. Kita hendaknya seperti anak mau ke sebuah tangga di tingkat berikutnya, kita harus mulai kita dan tangganya itu pada pertanyaan ini. Kita percaya bahwa murid kita itu apa, bagaimana, sehingga untuk mencapai visi yang seperti itu. Kalau saya pribadi, kita memikirkan murid yang berkarakter Pancasila. Yang disebut teman semua itu sebenarnya modul Pancasila. Karena salah satu prinsip penyusunan visi sikat, padat, kemudian bermakna. Jadi semua karakter Pancasila tidak perlu disebutkan. Misalnya berakhlak mulia, mandiri, kreatif, tidak perlu. Langsung merujuk kepada katalisnya, yaitu karakter Pancasilanya atau profil Pancasila. Nah, kalau saya percaya bahwa orang itu sebenarnya sudah punya pengetahuan alam, pengetahuan awal, jadi punya kemampuan dari rupanya, punya kodrat alam. Artinya kalau Tuhan menciptakan dia itu punya akal yang bagus, maka kita nuntut akal itu menjadi maksimal. Ya, kita nanti baru ketika kita menyimpulkan sesuai prakarsa apa, nanti kita nanti menyimpulkan berarti yang dari penilaian, yang dari ini kita tentukan menjadi profil Pancasila, gitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya menurut kesimpulan tadi, ini ada pertanyaan di sini. Kita percaya bahwa kita bisa nggak di dalam profil Pancasila? Siapa bisa? Nah, setelah itu maka prakarsa apa yang akan kita buat untuk mencapai murid yang berprofil belajar Pancasila untuk memulihkan sekolah yang terpercaya di masyarakat. Kira-kira dibutuhkan bagaimana? Prakarsa apa yang akan kita lakukan? Seperti yang saya tadi, prakarsanya itu adalah seperti itu. Nah, Ya, menurut saya prakarsanya harus kita lakukan untuk perubahan. Harus ada aksi nyata bagaimana anak-anak itu benar-benar mengarah kepada visi itu dalam konteks pembelajaran, kegiatan di sekolah. Jadi semua merujuknya kepada visi itu. Misalnya sekarang di sekolah kita sudah ada Jumat sedekah ya. Itu sudah berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Sudah benar. Nah, persoalannya sekarang ini apakah usul kita untuk membuat kontak sedekah itu memang menuju ke sana, kan belum terpikirkan.
Betul. Makanya setelah saya belajar ke BPP, kesepakatan kelas saya buat jadi keyakinan. Tetapi di situ melalui kelas Dan satu lagi Bu, yang dimahami teman-teman juga saya. Keyakinan kelas itu bukan peraturan sekolah, bukan peraturan kelas, bukan tata tertib gitu ya. Jadi itu non tertulis, tetapi anak-anak secara sadar, secara emosi, kesadaran diri, mereka itu punya ini yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri, bukan ditulis, bukan tata tertib, bukan itu. Jadi dia terbang, betul. Bukan peraturan. Jadi keyakinan kelas itu masing-masing kelas berbeda. Seperti contoh saya sudah melakukannya ya. Di kelas saya itu anak-anak tidak boleh bawa botol minuman kemasan. Karena kalau sudah habis pasti jadi sampah. Nah itu contoh salah satunya ya. Di kelas saya sekarang tidak boleh bawa teknik karena waktu akan habis. Maka diberi strategi cara menghapus tulisan yang lain oleh saya. Nah itu keyakinan itu sudah terbiasa. Akhirnya apa? Anak-anak ya makin nyaman belajar. Jadi di situ memicu keadaan kesadaran diri. Itulah yang dimaksud dengan murid merdeka belajar. Contohnya seperti itu. Jadi murid merdeka belajar itu mereka tidak takut, mereka tidak bisa berdiri. Mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Itu yang dimaksud. Jadi ketika diaplikasikan kepada murid itu tidak langsung sebagai guru juga itu tidak langsung mengatur murid. Jadi begitu kesadaran diri anak-anak. Ketika kesadaran diri itu, maka secara tidak langsung itu akan menjadi kebiasaan yang baik tentunya, yang akan nanti berkoneksi pada budaya tersebut. Seperti itu. Dalam sejarah itu kita bisa lihat dari budaya tersebut. Setelah itu budaya tersebut maka di mata masyarakat akan dilihat bagus juga, akan dinilai bagus juga. Nah, kembali kepada visi, berarti di sini kesimpulannya visi kita belum sempurna. Nah, untuk menyempurnakan itu diperlukan sebuah prakarsa yang menuju kepada visi itu. Seandainya kita bisa merubah, kita akan merubah visi kita itu menjadi sekolah yang belajar Pancasila sehingga terwujud sekolah yang terpercaya di masyarakat. Seperti itu. Sebelum itu, bagaimana kalau kita mendengarkan dulu masukan dari kepala sekolah? Jadi kepala sekolah mohon arahannya atau pendapatnya dan mungkin ada prakarsa perubahan atau gagasan dari kepala sekolah tentang visi kita. Saya kira dipikirkan. Bukan di sini tempatnya. Maksud saya, banyak kepala sekolah mau
kurikulum 4 Jagalan 2 itu satu diantaranya adalah kurikulum dan desain ini sejumlah mata pelajaran dibutuhkan di sekolah itu sudah tentunya muncul. Kemudian kurikulum yang berorientasi pada masyarakat, orientasinya apa? Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat apa? Hari ini orientasi masyarakat adalah anak-anak yang memiliki karakter. Satu di antaranya karakter itu diberikan atau dibentuk uangnya, yaitu dengan sekolah-sekolah berbasis taklim. Dari ini semua sekolah yang namanya hafal Al-Quran. Jadi impian siap paling murid ini yang perlu kita akomodir. Jadi pada saat kita menyusun visi luar biasa hebat, kita tidak berpihak pada masyarakat, kita tidak akan diikuti masyarakat. Makanya kita benar-benar jeli masyarakat butuh apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosial budaya. Katakanlah sosial budaya masyarakat ini juga perlu kita akomodir. Kita tidak bisa beban seperti apapun yang baik tanpa kita membawa masyarakat mengakomodir budaya yang ada di dalam. Jadi kita tidak serta-merta kalau kita lihat profil pelajar Pancasila itu sudah semuanya tertuang di sini ya. Hanya tadi usulan Pak Ali dibalik boleh lah ya. Unggul dalam prestasi, kemudian religius, profil Pancasilanya masuk ya. Berwawasan lingkungan, berkebinekaan, ya, nanti bisa muncul karakter ya. Itu yang kita nanti Bapak Ibu hari ini Bukis itu lebih mengajak kita ya, harapan sekolah kita ke depan seperti apa. Harapan sekolah kita harus berkesesuaian dengan keinginan masyarakat. Ini itu yang perlu kita akomodir. Ya. Jadi jangan sampai kemudian visi kita di langit, kemudian kondisi realitas masyarakat di bumi tidak nyambung nanti. Sama-sama jadi kita juga harus lihat pasar itu dalam bahasa ini. Jadi saya setuju Bapak Ibu. Jadi visinya ya nanti kita komunikasikan kalau kita lihat dokumen kurikulum. Kalau memang belum ada perubahan, tapi ini nanti kita coba dari apa ya sisi mana nanti kita bisa melakukan perubahan. Jadi tidak hari ini tahu-tahu nanti berubah visi-visinya bisa guru yang lain. Ini sampai baru sudah 3 bulan loh visi-visi ini sudah berubah. Nenek moyang kita loh. Mau apa ya? Ini dan nanti saya ikuti kehendak Bukis gitu ya. Saya didemo oleh warga sekolah. Jadi ini ada sebagai bahan diskusi bersama. Ini sebuah perubahan memang perlu. Paling tidak seperti itu ya. Jadi jangan hari ini kepala sekolah bukan hari ini ya. Ya baik ya. Jadi menyelaraskan visi CGP dengan visi dari sekolah. Harapan kita jadi sekolah kita sekolah yang benar-benar ada partisipasi masyarakat. Masyarakat. Artinya kalau masyarakat bersama-sama sekarang
juga bahwa di sini kita hanya mengkomunikasikan, membedah lagi sudah sesuai apa belum, sudah berpihak pada murid apa belum, sudah memunculkan profil proyek Pancasila apa belum, seperti itu aja untuk membedah saja, sehingga di situ akan timbul diskusi prakarsa baru apa yang akan kita lakukan. Seandainya visi sekolah kita itu mau disepertikan, untuk mengubah visi itu katanya Bu Endra tadi itu tidak gampang, kita harus mengundang komite. Ya, di situ ada bapak kepala sekolah, komite, kemudian wali murid mungkin, ya seperti yang dibicarakan sama bapak kepala sekolah bahwa kita itu menyusun visi tidak hanya berpihak pada murid, tetapi juga berpihak pada masyarakat. Keinginan masyarakat itu seperti apa? Menciptakan sekolah ini seperti apa? Alhamdulillah dari ini saya bisa belajar banyak bagaimana cara menyusun visi. Sampai di sini dulu. Akhirnya kegiatan ini saya sampaikan banyak terima kasih dan semoga ilmu ini selalu bermanfaat bagi kita semua. Suatu saat semoga dan bisa kita terapkan untuk ke jenjang berikutnya. Akhirnya assalamualaikum dan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman telah menghadiri diskusi yang sangat singkat ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bu Endra. Akhirnya saya akhiri. Pada akhir kegiatan ini, kepala sekolah, rekan guru, dan beberapa murid mengisi refleksi diri tentang calon guru penggerak. Alhamdulillah, tuntas sudah kegiatan pendampingan kedua oleh pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.